In 3, 2, 1. My God, burning hot water. Empat kilometer di bawah tanah, tidak ada langit, tidak ada angin, dan tidak ada cahaya selain lampu kecil di helm para pekerja. Di atas kepala mereka, jutaan ton batu menekan tanpa henti, sementara suhu bisa melampaui 50 derajat dan udara terasa berat di paru-paru. Jika listrik padam, kegelapan menjadi total. Jika terowongan ini runtuh, tidak ada jalan keluar cepat, hanya lorong sempit yang bisa berubah menjadi perangkap dalam hitungan detik. Di kedalaman seperti ini, bumi bukan lagi tanah yang kokoh, melainkan dinding yang bisa retak kapan saja. Getaran kecil saja bisa terasa seperti peringatan. Setiap langkah, setiap ledakan terkendali, setiap suara batu yang bergeser membawa satu kesadaran yang sama. Mereka bekerja di tempat yang secara alami tidak pernah dirancang untuk dihuni manusia. Dan hari ini, kita turun ke sana, ke tambang terdalam di dunia, tempat manusia memilih terkubur demi emas yang tersembunyi jauh di perut bumi. Tambang ini bernama Mponeng Gold Mine, terletak di Afrika Selatan. Ia dikenal sebagai salah satu tambang emas terdalam di dunia, dengan kedalaman mendekati 4 km dari permukaan. Di titik terdalamnya, jarak antara pekerja dan langit bukan lagi ratusan meter, melainkan ribuan. Semakin dalam turun, suhu alami bumi meningkat drastis, memaksa perusahaan menggunakan sistem pendingin buatan agar manusia bisa bertahan bekerja. Untuk mencapai dasar tambang, para pekerja harus menggunakan lift khusus berkecepatan tinggi yang menuruni poros vertikal selama beberapa menit. Tekanan berubah, telinga berdengung, dan udara terasa semakin hangat setiap ratus meter. Setelah sampai di level utama, perjalanan belum selesai. Mereka masih harus berjalan melalui lorong-lorong sempit menuju area kerja yang lebih dalam lagi. Di kedalaman seperti ini, kondisi tidak pernah benar-benar stabil. Bumi terus bergerak, meski tak selalu terasa. Retakan kecil bisa muncul tanpa peringatan, dan gempa mikro menjadi bagian dari risiko harian. Tambang ini bukan hanya tempat mencari emas, tetapi juga ruang di mana manusia bekerja di bawah tekanan alam yang sangat besar, secara harfiah dan fisik. Setiap shift dimulai dari permukaan yang terlihat biasa saja. Para pekerja mengenakan helm, lampu kepala, sepatu baja, dan membawa peralatan keselamatan. Namun begitu pintu lift baja tertutup, suasana berubah. Lift meluncur turun dengan cepat melalui poros vertikal yang gelap, menembus lapisan demi lapisan batuan selama beberapa menit tanpa henti. Semakin dalam turun, suhu meningkat tajam. Udara menjadi lebih lembab dan panas, meski sistem pendingin terus bekerja mengalirkan udara segar dari atas. Ketika lift berhenti di level tertentu, pintu terbuka ke lorong panjang dengan dinding batu kasar dan pipa-pipa besar yang menempel di sisi terowongan. Dari sini, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki atau kendaraan kecil menuju titik pengeboran. Di sepanjang lorong, suara mesin, gemuruh bor, dan percikan air bercampur menjadi satu. Cahaya hanya berasal dari lampu-lampu industri dan helm para pekerja. Tidak ada sinar matahari yang menembus sampai ke sini. Setiap langkah membawa mereka semakin jauh dari permukaan, masuk lebih dalam ke ruang yang panas, sempit, dan sepenuhnya bergantung pada teknologi agar tetap bisa dihuni manusia.
Di kedalaman hampir 4 km, dunia terasa sempit dan tertutup. Lorong-lorong batu membentang panjang dengan langit-langit rendah dan dinding kasar yang lembab. Uap panas bercampur dengan debu tipis di udara, sementara pipa pendingin dan kabel listrik menempel di sepanjang terowongan. Setiap ruang kerja diterangi lampu industri yang redup, menciptakan bayangan tajam di antara mesin dan batu. Area pengeboran menjadi titik paling sibuk. Mesin bor menembus dinding batu untuk mencapai lapisan emas yang tipis, seringkali hanya beberapa sentimeter lebarnya. Suara dentuman dan getaran terasa sampai ke telapak kaki. Air bertekanan tinggi disemprotkan untuk mendinginkan batu dan mengurangi debu. Namun suhu tetap tinggi dan tubuh cepat kehilangan cairan. Di tempat seperti ini, kesalahan kecil bisa berakibat besar. Permukaan batu yang terlihat stabil bisa retak tiba-tiba. Percikan dari alat berat bisa memicu bahaya lain jika prosedur keselamatan diabaikan. Semua orang bekerja dengan fokus penuh, karena di bawah tanah sedalam ini tidak ada ruang untuk lengah. Di kedalaman seperti ini, ancaman terbesar bukanlah panas atau gelap, melainkan tekanan bumi itu sendiri. Tambang sedalam hampir 4 km berada di zona yang terus menerima tekanan alami dari lapisan batu di sekitarnya. Ketika tekanan itu dilepaskan secara tiba-tiba, terjadilah gempa mikro, getaran singkat yang bisa mengguncang lorong dan menjatuhkan serpihan batu dari langit-langit terowongan. Dalam beberapa kasus, getaran yang lebih kuat dapat menyebabkan runtuhan sebagian. Batu seberat ratusan kilogram bisa jatuh dalam hitungan detik, menutup jalur atau melukai pekerja di sekitarnya. Karena itu, setiap ledakan untuk membuka jalur baru harus dihitung dengan sangat presisi. Jika perhitungan meleset, dampaknya bukan hanya kerusakan terowongan, tetapi juga nyawa manusia. Saat alarm berbunyi atau getaran terasa lebih kuat dari biasanya, semua aktivitas langsung dihentikan. Pekerja bergerak menuju titik aman yang telah ditentukan. Di momen seperti inilah, kedalaman benar-benar terasa nyata. Di atas kepala mereka, ribuan meter batu menekan tanpa terlihat. Dan tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu hingga bumi kembali tenang. Setelah berjam-jam bekerja di suhu tinggi dan lorong sempit, shift akhirnya selesai. Para pekerja berjalan kembali menuju titik lift dengan tubuh lelah dan pakaian dipenuhi debu batu. Nafas terasa berat, kulit basah oleh keringat, dan suara mesin perlahan menjauh saat mereka meninggalkan area pengeboran. Namun, perjalanan pulang belum benar-benar selesai. Lift kembali naik menembus poros vertikal yang sama, membawa mereka perlahan menuju cahaya. Semakin mendekati permukaan, suhu mulai turun dan udara terasa lebih ringan. Ketika pintu terbuka dan sinar matahari menyentuh wajah mereka, kontrasnya terasa jelas. Dari ruang gelap dan panas di bawah tanah, kini mereka kembali ke dunia terbuka yang luas. Seorang penambang emas di tambang terdalam seperti ini rata-rata dapat memperoleh sekitar 20.000 hingga 30.000 dolar Amerika per tahun, tergantung pengalaman dan posisi. Jika dikonversikan, jumlah itu setara kurang lebih 300 juta hingga 450 juta rupiah per tahun. Untuk standar lokal, angka tersebut tergolong tinggi dan sering menjadi alasan utama banyak orang tetap memilih pekerjaan ini meski risikonya besar. Namun nominal itu selalu berdampingan dengan kenyataan di lapangan. Mereka bekerja di suhu yang bisa melampaui 50 derajat, menghadapi gempa mikro, risiko runtuhan, serta paparan debu dan tekanan ekstrim setiap hari. Penghasilan ratusan juta rupiah per tahun memang terlihat besar, tetapi ketika setiap shift berarti turun hampir 4 km ke bawah tanah,
Pertanyaannya menjadi lebih dalam. Apakah emas yang mereka gali benar-benar sepadan dengan risiko yang mereka tanggung? Di kedalaman hampir 4 km, manusia berdiri di ruang yang secara alami tidak pernah dimaksudkan untuk dihuni. Panas, tekanan, dan kegelapan menjadi bagian dari rutinitas. Semua demi sepotong emas yang tersembunyi jauh di dalam batu. Mereka tahu risikonya. Mereka memahami bahayanya, namun setiap hari tetap memilih turun. Bukan karena bumi itu ramah, melainkan karena kebutuhan, tanggung jawab, dan harapan di permukaan selalu menunggu.